minasan! Chapter 25 Jujutsu Kaisen Modulo telah rilis dengan judul Masa Depan yang Cerah. Ini adalah chapter terakhir untuk Jujutsu Kaisen Modulo alias Tamat Minasan. Pada cover chapter 25 Jujutsu Kaisen Modulo, kita diperlihatkan semua karakter Jujutsu Kaisen Modulo. Tapi ada yang menarik, tatapan Tomoe dan Dabla syarat akan harapan, cinta, dan kasih minasan. Cie. Tertulis pada panel awal, tempat yang didatangi Itadori adalah... Chapter dimulai di mana Yuji mendatangi apartemen Nobara dan menyapanya. Yo! Namun dengan wajah yang kesal, Nobara justru menegur Yuji yang menghilang begitu saja. Lalu berpikir cukup hanya dengan menyapa yo. Yuji pun paham dan langsung minta maaf. Panel lalu berpindah ke persidangan suku Rumel tentang persetujuan semua pihak di mana suku Rumel memilih untuk tetap hidup bersama kalian. Salah satu warga berkata bahwa itu sudah jelas. Usuki berkomentar, bukan karena kalian tidak menyerang mereka atau hanya karena mereka bisa mendengar suara kalian sehingga suku Rumel menghargai kalian, tapi karena kalian ada di sisi mereka. Itulah dunia dan cara hidup suku Rumel. Apapun masa depan yang menanti mereka, suku Rumel akan melakukan segalanya. Mereka tidak ingin meninggalkan kalian, serta mereka tidak akan merendahkan kalian. Usuki pun mengatakan jika dia tidak akan membiarkan kalian membunuh suku Rumel, begitupun dengan sebaliknya. Panel lalu berpindah di mana Maru dan Cross sedang mengantar Tsurugi dan Yuka ke rumahnya. Tsurugi yang telah mendengar tentang hasil persidangan suku Rumel pun langsung memuji jika suku Rumel itu luar biasa. Cross kemudian berkata jika dia sudah bersiap untuk hal terburuk, bahkan hukuman mati sekalipun. Namun ternyata semua penduduk suku Rumel justru merasakan hal yang sama. Ya, sekalipun Maru dan Cross tetap dimarahi habis-habisan. Lalu dengan bangga, Maru mengatakan bahwa kalian adalah keluarga mereka. Mendengar itu, Yuka pun paham setelah dijelaskan. Akhirnya, semuanya menjadi masuk akal. Setibanya di rumah, Yuka dan Tsurugi pun ditegur oleh ibunya yang mengomel tentang mereka yang menyembunyikan niat membunuh sampai detik terakhir, mengabaikan ibunya, lalu menerima duel. Setelah itu pergi ke Tokyo dan bertarung diam-diam dengan alien. Menurut Ibu Yuka, masalah ini tidak akan selesai hanya dengan semua baik-baik saja pada akhirnya. Sehingga ibunya pun menyuruh Yuka untuk merenungkan tindakannya. Kemudian ibunya keluar dari ruangan, membuat Yuka dan Tsurugi terdiam. Tiba-tiba mereka terkejut karena ibunya mengatakan bahwa mereka berdua sudah berusaha keras. Oleh karena itu, seumur hidup, ibu mereka akan bangga karena dialah yang melahirkan mereka berdua. Buset, ini sangat kontras dengan perlakuan orang tuanya Maki dan Mai ya minasan. Ya, sekalipun di akhir hayat, Ibu Maki dan Mai mengakui jika dia sangat mencintai kedua anak kembarnya tersebut. Sembari berjalan pergi, Ibu Yuka berkata bahwa kedua mertuanya juga seperti itu, bahkan orang itu juga. Tapi mereka tidak usah lagi mengkhawatirkan mereka semua. Siapa yang dimaksud dengan orang itu ya minasan? Apakah ayah Yuka dan Tsurugi yang bertemu dengan Yuji lalu menghilang? Ketika ibunya telah cukup jauh, Tsurugi berkata bahwa mereka sangat berharga bagimu, bukan? Yuka pun menyenggol siku Tsurugi dan berkata jika Tsurugi terlalu jujur. Namun Tsurugi justru menyuruh Yuka diam dan tidak menyentuhnya. Wah, ternyata ibu Tsurugi begitu kesepian minasan. Panel lalu kembali ke apartemen Nobara di mana Yuji memberitahu Nobara bahwa dia sangat takut. Teman-temannya telah mati, namun dirinya justru menelan death painting dan tersesat di antara menjadi kutukan seperti Choso dan menjadi manusia. Bahkan Yuji merasa takut
memikirkan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Sembari menyeruput teh hangat, Nobara berkata, "Terus?" Yuji melanjutkan bahwa dia selalu berpikir, seharusnya dia tidak ikut campur dengan masa sekarang lagi. Karena Yuji adalah seseorang yang seharusnya sudah rapuh atau bahkan sudah mati sekarang. Kita lalu melihat ketampanan Yuji yang gak ngotak. Dia berkata, jika tidak melihat masa sekarang, ternyata masa depan dan masa lalu juga tidak terlihat. Nobara lalu mengatakan bahwa mungkin memang seperti itu. Bagaimanapun juga, semuanya saling terhubung satu sama lain. Dengan serius, Yuji mengatakan jika dia telah menghabiskan seluruh waktunya mencari alasan untuk mengubah cara hidupnya, tetapi justru mengabaikan hal-hal yang sebenarnya harus dia lakukan. Menurut Yuji, apa yang dilakukan para alien saat ini adalah sesuatu yang sudah dia serahkan begitu saja selama beberapa dekade terakhir. Padahal di awal, itu adalah sesuatu yang seharusnya bisa Yuji capai dengan kekuatannya sendiri, yaitu menolong orang. Kita pun diperlihatkan Wasuke Itadori saat masih di rumah sakit Minasan. Ya, bagaimanapun juga, kakek Yuji lah yang menyuruhnya untuk menolong orang sebanyak mungkin menggunakan kekuatannya sendiri dan mati dikelilingi banyak orang. Dengan semangat Yuji berkata bahwa dia tidak akan kehilangan kesempatan itu lagi karena sekarang dia bisa melihat apa yang harus dia lakukan. Lalu dengan serius, Yuji pun mengajak Nobara untuk bekerja sama. Dengan tersenyum senang, Nobara pun berkata, jika itu terdengar bagus. Tiba-tiba Panda berkata, sendirian mungkin akan terasa canggung, tapi begitu dia dipanggil, alasan kenapa Panda ada di sini langsung lenyap dalam sekejap. Nobara pun terkejut karena ternyata Panda masih bisa bicara. Panda menjelaskan bahwa itu jarang terjadi, tapi saat ini kondisinya sedang baik. Yuji memberitahu Nobara karena mulai sekarang tidak akan ada lagi shaman jujutsu yang lahir, maka dia, Nobara, dan Todou akan mengerjakan langkah-langkah penanggulangannya. Menurut Nobara, sepertinya Yuji tiba-tiba jadi sangat spiritual atau mulai pikun. Tapi kalau ini berkaitan dengan teknik kutukan Sukuna, rasanya memang masuk akal. Yuji pun menjelaskan kepada Nobara 4 hal yang mereka lakukan agar mereka bisa langsung mengusir kutukan segera setelah mereka lahir. Sebelum mereka mendapatkan kekuatan besar, maka mereka akan menanamkan pengetahuan tentang operasi barier dan teknik pengusiran kutukan itu kepada para shaman yang ada saat ini. Nobara bertanya, apakah barier yang dimaksud adalah yang berbasis pada Tengen sama, bukan? Kalau begitu, sistem itu mungkin masih bisa dipertahankan bahkan jika tidak ada lagi shaman yang lahir. Yuji menjelaskan poin ketiga, kalau mereka juga akan mencari dan mengidentifikasi garis keturunan orang-orang yang di masa depan lahir dengan bakat fisik luar biasa melalui Heavenly Restriction. Yuji akan melacak mereka dan memetakan silsilahnya. Yang kedua adalah mengamankan serta memproduksi alat kutukan secara massal. Dengan kerjasama mantan 3 keluarga besar, seharusnya itu mudah. Mendengar itu Panda hanya terdiam. Lalu bagian terakhir dan yang paling sulit yaitu Yuji sendiri. Karena setelah dia mati nanti, kemungkinan besar Yuji akan menjadi sebuah objek kutukan. Nobara pun terkejut mendengarnya. Yuji melanjutkan, bahkan jika Tokyo dibangun kembali selama 2 atau 300 tahun ke depan, maka Yuji percaya selama dia masih baik-baik saja, mereka bisa menekan kerusakan akibat kutukan hingga 0. Setelah itu, dengan semua yang mereka wariskan, mungkin mereka bisa menciptakan masa depan yang lebih aman. Dengan penuh semangat, Yuji mengatakan bahwa para alien itu telah muncul. Jadi mereka tidak pernah tahu apa yang akan terjadi mulai sekarang.
Ratusan tahun ke depan, mungkin suatu hari nanti, jika energi terkutuk benar-benar dibutuhkan lagi, orang-orang tinggal menelan objek kutukan saja. Kita pun melihat kotak jari Sukuna, tapi isinya sepertinya sudah bukan jari Sukuna lagi. Namun di sini Nobara justru berharap semoga di masa depan tidak ada orang seperti Yuji yang ingin menelan mayat. Yang dimaksud Nobara di sini adalah death painting minasan. Nobara lalu bertanya, memang siapa yang tahu cara menjadi objek terkutuk? Yuji menjawab, itulah sebabnya dia bilang mereka harus mencari caranya bersama-sama. Tiba-tiba Nobara menggerutu. Seandainya Fushiguro ada di sini. Wajar saja Nobara bilang seperti itu minasan, karena Megumilah yang paling cerdas di antara mereka bertiga. Panel lalu berpindah ke lapangan bisbol, di mana Usami bersiap melempar bola sambil mengatakan bahwa baru saja dipastikan jika semua kutukan di Tokyo telah menghilang. Fakta ini saja sudah cukup untuk meyakinkan para petinggi. Namun untuk berjaga-jaga, Usami mengajak untuk menyimpan dulu fakta bahwa tidak akan ada lagi shaman yang lahir sebagai off the record di antara dia dan Jabaloma. Di sini Jabaloma pun menangkap bola yang telah dilempar oleh Usami sembari berkata, masih ada bagian dari Naunax Muru yang bisa digunakan. Tapi maksud Usami tanpa energi kutukan, Muru menjadi alat tawar yang lemah, begitu? Jabaloma lalu melempar bola ke arah Usami, kemudian Usami pun menangkap dan berkata, sekalipun seperti itu, selama beberapa dekade ke depan, masalah energi akan mengalami kemajuan besar. Yang Usami takutkan adalah bukan manfaat dari hilangnya kutukan dan menurun drastisnya kelahiran mereka di masa depan, melainkan jika hilangnya para syaman yang dipublikasikan dan sepenuhnya digunakan sebagai kampanye negatif terhadap kaum Simurian. Usami kembali melempar bola, kemudian ditangkap oleh Jabaloma yang berkata, cepat atau lambat, semuanya akan ketahuan. Namun Usami menjawab jika dia akan bergerak lebih dulu. Usami pun mengingat perkataan Yuji yang mengatakan, salahkan saja semuanya kepada Yuji. Maru hanya mengikuti perintah Yuji. Bahkan Yuji menyuruh Usami untuk melaporkan kepada para petinggi jika perlu, lalu menyuruh untuk menghubungi Yuji. Di sisi lain kita melihat Maru, Yuka, dan Tsurugi sedang menonton berita, di mana pembawa acara tersebut berkata, mereka semua sudah tahu kan jika insiden yang terjadi di Tokyo, Jepang 69 tahun yang lalu karena sebuah video yang terus memicu pro dan kontra diunggah dan dihapus, alien dan kutukan. Pembawa acara tersebut dengan semangat mengatakan bahwa percaya atau tidak, iblis yang konon telah dikubur oleh Satoru Gojo ini kini muncul lagi di Tokyo. Kutukan yang sama dari 69 tahun lalu. Dan yang menghadapinya adalah seorang syaman bermata 3. Menurut sumber tertentu, orang ini ternyata adalah alien yang datang dari planet Simuria ratusan juta tahun cahaya jauhnya. Kalian bertanya kenapa alien melawan kutukan? Karena dia adalah alien pembela keadilan. Dia melawan iblis itu menggantikan manusia. Pembawa acara itu pun benar-benar terharu dan tidak sabar ingin bertemu dengan alien. Di tempat lain, kita diperlihatkan ada Uwi-Uwi dan ketiga anak ini sedang menonton saluran yang sama minasan. Mereka menonton hasil rekaman yang sudah dia ambil saat pertarungan Dabla melawan Mahoraga. Yuka lalu terkesima karena baru mengetahui jika burung dari gaya New Shadow Style bisa merekam kutukan. Usami yang tampak kesal justru berkata jika hal itu bisa menjadi masalah kalau dilakukan tanpa izin. Tsurugi lalu bertanya, mengapa hari ini mereka bermain lempar tangkap? Usami menjawab, sepertinya saat Tsurugi masih kecil, bermain lempar tangkap terasa membosankan. Kita lalu diperlihatkan bagaimana para alien dan manusia bermain lempar tangkap di lapangan bisbol minasan. Usami melanjutkan perkataannya, bahwa hal seperti ini justru jadi menyenangkan saat sudah dewasa.
membangunkan tubuh yang kaku dengan olahraga ringan, sambil santai mengobrolkan hal-hal sepele mengikuti arah bola. Pada dasarnya, ini seperti komunikasi yang dibuat terlihat. Maru pun tampak semangat dan ingin ikut bermain. Maru merasa jika permainan lempar tangkap sangat cocok untuk meluangkan waktu dan saling mengenal satu sama lain. Dalam hati Yuka berkata, jangan-jangan itu juga alasan para pria paruh baya tiba-tiba mulai bermain golf? Usami mulai melempar bola ke atas lalu mengatakan, saat membicarakan negara atau kelompok etnis, individu seringkali justru terabaikan. Usami menekankan bahwa negara seharusnya melayani dan melindungi rakyat, bukan rakyat yang harus dikorbankan demi negara. Mereka seringkali lupa akan hal yang begitu jelas. Menurut Usami, sekalipun tantangan terus menumpuk, justru karena itulah, seperti sekarang ini, mereka harus menghargai waktu ketika saling berhadapan secara langsung. Maru yang tersenyum tampak bersiap melemparkan bola. Dia juga berpikir bahwa teknik mereka adalah chaos dan harmoni. Itu pasti adalah sesuatu yang bisa dia sebut sebagai sebuah harapan. Terlihat juga bagaimana senyum Tsurugi, Yuka, dan Cross yang begitu bahagia minasan. Beberapa waktu kemudian, di sebuah ruangan, Tomoe sangat senang karena Yuka-chan berhasil diselamatkan. Namun Yuka tampak sedih karena gantinya adalah dablasan. Mendengar itu, Tomoe pun tertawa dan menyuruh Yuka untuk berhenti membandingkan sesuatu seperti nyawa Yuka. Karena kehidupan percintaan Tomoe sama sekali tidak sepenting nyawa Yuka. Namun, menurut Yuka, bukan berarti itu sama sekali tidak penting. Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh kemunculan seseorang. Tertulis pada panel akhir, terima kasih sudah membaca selama setengah tahun. Nantikan karya berikutnya dari Gege Akutami Sensei dan Iwasaki Sensei. Nah, akhirnya Jujutsu Kaisen Modulo tamat minasan. Wah, terlalu banyak clue jika Jujutsu Kaisen masih lanjut lagi. Mulai dari rencana Yuji yang mengajak Nobara, Panda, dan Todou, kemunculan seseorang pada panel akhir yang kemungkinan itu adalah Dabla, karena pada chapter lalu, Dablat mengundurkan diri sebagai kepala Deskunte setelah makam Dola telah jadi. Terlebih lagi, karena tulisan akhir menyuruh kita untuk menantikan karya berikutnya dari Gege Akutami Sensei dan Iwasaki Sensei. Oke deh minasan, sampai jumpa lagi di Jujutsu Kaisen berikutnya. Dah.